Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Jonathan Samaran. Saya adalah mahasiswa jurusan D4 Logistik Bisnis. Kali ini saya mendapat tugas atau kami mendapat tugas untuk memberikan penjelasan terkait asuransi dan pada saat ini saya akan memilih pada pertemuan 6 ya, ada jaminan polis asuransi pengangkutan. Oke, kita mulai saja untuk penjelasannya. Apa sih asuransi itu? Asuransi adalah asuransi pengangkutan adalah suatu jaminan ya. Tapi dalam asuransi ini tujuannya bukan untuk menutup semua kerugian yang diderita oleh tertanggung dan hanya menjamin kerusakan atau kerugian yang timbul akibat peristiwa yang secara kebetulan. Eh, dan yang dimaksud secara kebetulan berarti tidak disengaja di situ ya. Yang secara kebetulan datang dari luar atau incidental cause yang dapat terjadi akan tetapi belum pasti akan terjadi. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipastikan sehingga eh, asas atau konsep dari asuransi itu tidak seperti itu. Berdasarkan bahaya-bahaya tersebut di atas, maka luasnya pertanggungan jaminan yang diberikan serta syarat kondisi asuransi pengangkutan diatur dalam polis asuransi pengangkutan. Kondisi atau jaminan asuransi adalah memberikan penggantian atas kerusakan atau kerugian barang serta biaya terkait selama dalam pengiriman baik lewat darat, laut maupun udara. Jadi ada beberapa jenis pengiriman, asuransi pengiriman, beberapa jenis pengiriman dan asuransinya, yaitu yang pertama adalah pengiriman darat atau inland transit, yaitu asuransi pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi darat seperti truk dan kereta. Tapi dalam jenis asuransi ini bisa diperluas dengan penggunaan feri atau alat penyeberangan laut atau sungai. Yang kedua adalah pengiriman udara atau air cargo, adalah asuransi pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi udara. Yang ketiga adalah pengiriman lewat laut atau sungai, marine cargo, untuk ekspor, impor, dan inter-island. Apa sih itu? Itu adalah asuransi pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi laut dan sungai. Oke, selanjutnya adalah jenis jaminan untuk asuransi pengangkutan. Di sini kita akan menjelaskan atau memberikan contoh beberapa jenis jaminan untuk asuransi pengangkutan. Yang pertama adalah Institute Cargo Clause C1.1.82 atau biasa disebut dengan ICCC. eh, adalah asuransi atau jenis asuransi yang menjamin risiko antara lain kebakaran, ledakan, tabrakan alat angkut dengan benda lain selain air, alat angkut kandas, tenggelam atau terbalik, pembuangan barang ke laut, pembongkaran muatan di pelabuhan darurat. Yang kedua adalah Institute Cargo Clause B 1.182 atau biasa disebut dengan ICCB adalah asuransi yang menjamin risiko terhadap apa yang ada di ICCC ditambah dengan antara lain dengan risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, sambaran petir, masuknya air dalam alat angkut, hilang karena jatuh ke laut pada waktu pembongkaran atau pemuatan. Yang selanjutnya adalah ICCA, eh, menjamin semua risiko terhadap objek pertandungan selain pada risiko-risiko yang dicurahkan dalam polis. Jadi semua yang ada di ICCB ditambah dengan eh, jaminan-jaminan lain karena ICCA ini disebut dengan all risk kecuali yang dikecualikan dalam polisnya. Yang keempat adalah Institute Cargo Clause atau Air Cargo. Yang kelima adalah Land and Air Transit Clause Cover A dan B dari DI Wording Indonesia. Apa sih yang termasuk dalam jaminan di ICCC? Di sini kita bisa melihat bahwa ICCC itu menjamin kerugian antara lain yang timbul karena kebakaran atau peledakan, kapal terdampar, kandas, tenggelam atau terbalik, tergelincir atau keluar rel untuk angkutan darat, tabrakan atau kontak alat angkut dengan objek lain selain air, pembongkaran di pelabuhan darurat, dan juga kerugian atau loss damage yang diakibatkan oleh GA ya atau General Average Sacrifice dan juga Jettison. Selanjutnya
Di sini juga ada jaminan terkait general average plus salvage discharge dan juga collision liability. Jadi kalau di ICCC ini adalah jaminan-jaminan yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah ICCB. ICCB ini semua jaminan yang ada di ICCC ditambah dengan gempa bumi, letusan gunung berapi, atau disambar petir. Terus jettison atau washing overboard, terus masuknya air laut, danau, sungai ke dalam kapal. Jadi ketika ada barang yang rusak karena air laut atau air sungai itu masuk ke dalam kargo itu dijamin oleh ICCB. Terus total loss per koli atau package saat bongkar muat di kapal. Selanjutnya adalah ICCA yang disebut atau biasa disebut dengan all risk. Dia menjamin semua risiko selain yang dikecualikan dalam polisnya. Jadi semuanya akan ditanggung kecuali yang dikecualikan dalam polisnya, termasuk yang dijamin ICCC dan ICCB. Nah, di sini adalah apa ya tabel untuk membedakan apa sih yang ditanggung oleh ICCC, ICCB, dan ICCA seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Di sini adalah pengecualian. Jadi ada beberapa pengecualian dalam asuransi itu yang bisa kita sebutkan di sini. Salah satunya adalah untuk attributable to willful misconduct of the assured atau perbuatan yang disengaja atau sepengetahuan tertanggung atau seizin tertanggung. Jadi kalau misalkan itu dianggap sebuah kesengajaan itu akan di exclusion atau di exception ya di situ ya dikecualikan dan tidak ditanggung. Terus ada ordinary leakage, jadi kebocoran wajar, kurang wajar, kurang wajar baik dalam berat maupun volume, kerugian atau kerusakan karena wear and tear atas objek yang dipertanggungkan. Terus yang selanjutnya adalah eh, insufficiency or unsuitability of packing. Jadi tidak kuatnya packing atau persiapan barang atau objek yang dipertanggungkan itu akan dipertanyakan di dalam sebuah pertanggungan asuransi ya. Jadi misalkan packingnya tidak kuat dan sebagainya yang sebelum dikirimkan itu diketahui bahwa packingnya nggak kuat itu nggak akan ditanggung. Packing dalam hal ini termasuk stowage dalam kontainer atau lift van. Ketika penataannya itu nggak bagus dan akhirnya terjadi sesuatu di jalan itu nggak bakal ditanggung karena itu adalah salah satu dari pengecualian. Selanjutnya adalah inherent fees of nature of. Jadi di sini inherent fees of atau sifat alamiah dari barang atau objek yang dipertanggungkan itu akan menjadi pengecualian apabila itu adalah sesuatu yang nggak ditanggung oleh asuransi. Terus yang selanjutnya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko atau bahaya yang dijamin. Kalau misalkan itu melebihi jangka waktu polis asuransinya itu nggak akan dijamin. Yang selanjutnya adalah insolvency atau financial default, itu ketidakmampuan keuangan dari pemilik kapal, pengangkutan, manajer, pencharter maupun operator yang tidak bisa bayar itu nggak akan ditanggung. Terus any weapon of war, jadi penggunaan senjata perang yang menggunakan tenaga atom, nuklir, dan reaksi-reaksi serupa dengan atom dan nuklir itu tidak akan ditanggung. Yang lain terkait unseaworthiness and unfitness exclusion. Jadi ada pengecualian lain yaitu kalau misalkan barang itu atau alat angkutnya itu sudah tidak worth atau tidak fit lagi itu tidak akan ditanggung. Terus private usage yaitu sama-sama mengetahui dan itu eh, apa ya bahasanya, ya? Jadi suatu kesengajaan itu tidak akan ditanggung dan juga waive any breach of. Pengecualian akan berlaku apabila tertanggung atau wakilnya benar-benar mengetahui, mengerti atau memahami. Nah, ini di sini disebutkan juga privy terhadap keadaan tersebut pada saat pemuatan kargo. Penanggungan mengabaikan pelanggaran atas hal tersebut kecuali tertanggung dan wakilnya benar-benar mengetahui, mengerti dan memahami kondisi tersebut. eh Word exclusion. Jadi di asuransi itu juga ada beberapa exclusion termasuk ketika terjadi perang, terus strike atau pemogokan dan juga teroris. Dan juga salah satu yang kita tekankan lagi yaitu terkait stowage dalam ICC. Kita sudah menyebutkan atau menjelaskan sebelumnya ketika stowage itu nggak baik dan akhirnya terjadi sesuatu di jalan itu nggak akan ditanggung oleh asuransi. Ini adalah perbedaan terkait air kargo dan inland transit.
Di sini ada beberapa perbedaan terkait ICCA dan juga ICC Air yang eh, yang mana ini adalah asuransi air cargo dan juga atau dan dibandingkan dengan eh, asuransi darat. Jadi di situ perbedaannya adalah salah satunya adalah semua klausul yang berkaitan dengan alat angkut dari kapal laut menjadi pesawat udara. Jadi kalau misalkan ICCA itu alat angkutnya adalah kapal laut, di ICC Air itu pasti diganti dengan pesawat udara. Selanjutnya adalah penghapusan kelaikan kapal menjadi kelaikan pesawat udara karena alat angkutnya berbeda. Kalau misalkan ICCA itu kapal laut, kalau di ICC Air itu pesawat udara. Waktu transit setelah pembongkaran yang di ICCA itu adalah 60 hari, tapi kalau di ICC Air itu menjadi 30 hari. Klausula yang berkaitan dengan general average juga akan dihapuskan di situ. Pada page ini kita juga akan menjelaskan apa sih asuransi yang dimaksud dengan Land and Air Transit Inland atau Inland Transit Cover A. Itu asuransi yang menjamin atau menjamin kerugian atau kerusakan barang yang diakibatkan oleh kebakaran, banjir, alat angkut darat, baik itu truk atau kontainer yang tergelincir, terbalik, atau kereta api yang keluar dari rel. Tabrakan alat angkut atau barang yang diangkut dengan benda lain, tenggelamnya feri saat melakukan penyeberangan itu termasuk salah satu yang beberapa faktor yang di cover oleh Land and Air Transit atau Inland Transit Cover A. Selanjutnya kita akan menjelaskan Land and Air Transit Cover atau Inland Transit B, yaitu menjamin seluruh kerugian untuk pengangkutan darat dan udara terkecuali risiko-risiko sebagai pengecualian dalam jaminan ini. eh, Risiko-risiko sebagai pengecualian. Jaminan ini adalah jaminan yang paling luas dalam asuransi pengangkutan darat dan udara. Jaminan ini juga menjamin risiko-risiko yang dialami dalam Land and Air Transit Cover A. Jadi apa yang ada di Land and Air Transit atau Inland Transit Cover A itu ada semuanya di B dan juga tambahan-tambahan yang kita jelaskan sebelumnya. Ini adalah all risk-nya di Land and Air Transit Cargo. Eh, Walaupun itu disebut dengan all risk, tapi ada beberapa pengecualian, yaitu ada kerusakan sendiri, keterlambatan akibat rusak sendiri dari barang-barang yang dicantumkan di dalam polis. Terus sama juga terkait perang, penyerbuan negara, itu akan dikecualikan di dalam coverage asuransi tersebut, termasuk huru hara sipil dan gangguan buruk pekerja dan juga pembajakan. Jangka waktu jaminan atau durasinya. Jadi durasi dari eh, semua asuransi itu atau polis asuransi itu ada durasinya, baik itu yang darat, udara maupun yang marine insurance ya. Jadi durasinya kapan sih itu? Jadi ada beberapa yang bisa kita jelaskan, yaitu durasinya ada yang mulai dan berakhirnya perjalanan yang dijamin atau transit clause, terus berakhirnya polis hubungan dengan berakhirnya kontrak pengangkutan atau termination of contract of carriage clause, dan juga berlakunya jaminan dalam hal terjadi perubahan perjalanan atau change of voyage. Nah, di sini ada beberapa slide untuk menjelaskan batasnya untuk polis asuransi itu berapa lama sih, rata-rata ada di 60 hari, kecuali untuk air cargo itu hanya 30 hari. Ini adalah ordinary course of transit. Kapan sih itu? Eh, di sini dijelaskan bahwa sejak objek yang dipertanggungjawabkan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana tercantum dalam polis sebagai awal dimulainya perjalanan dan berlaku terus selama perjalanan yang biasa dan berakhir. Jadi ada di sini on delivery pada saat barang diserah terimakan di gudang penerima atau gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam polis. Terus yang kedua adalah the assured elect to use either pada saat barang diserah terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam polis, mana yang dipilih oleh tertanggung. Yang selanjutnya adalah for storage other than, untuk penyimpanan selain daripada perjalanan yang wajar. Terus yang selanjutnya ada for allocation of distribution, untuk alokasi atau distribusi, atau the expiry of 60 day after completion of discharge. 60 hari sejak barang dibongkar dari darat angkutnya di pelabuhan tujuan atau pelabuhan pembongkaran itu akan selesai. Semua itu
disebutkan dalam di polis asuransi tersebut adalah whichever shall first cure. Jadi mana yang lebih dulu akan menjadi batas selesainya polis asuransi tersebut. Baik, mungkin untuk penjelasan terkait materi ini cukup sampai di sini. Semoga bisa memenuhi harapan dari dosen mata kuliah asuransi. Sekian dan terima kasih.